menyelesaikan menjadi bagian dari solusi. Seri berita, Wapres Ma'ruf Amin melakukan peninjauan agroeduwisata di Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta generasi muda Indonesia mampu berkontribusi memberikan solusi bangsa. Mantan pemain tim nasional Brazil, Pele menyebut bahwa kekerasan tak mempunyai tempat dalam olahraga saat ia menanggapi tragedi Kanjuruhan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Oktober 2022 bersama saya, Silvian Sori. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu membahas banyak hal demi kemajuan sepak bola di masa depan, khususnya Indonesia. Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani mengapresiasi dukungan Parlemen Uni Emirat Arab dan Australia untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Konferensi tingkat tinggi Civil 20 mendesak pemimpin negara G20 mengadopsi rekomendasi dari masyarakat sipil karena berbagai persoalan yang dibahas dalam KTT G20 G20 pada 15 hingga 16 November 2022 perlu mempertimbangkan suara kelompok akar rumput agar tidak menjadi elitis. Wapres Ma'ruf Amin melakukan peninjauan agroeduwisata di Kabupaten Tangerang, Banten. Rizky Basuki melaporkan untuk Anda. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau lokasi agroeduwisata Guler Farm Nature yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi agroeduwisata seluas sekitar 3 hektar tersebut, Wapres turut didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Ma'ruf Amin mengaku bersyukur masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang kini memiliki lokasi wisata baru yang murah meriah, sekaligus juga tempat percontohan pengelolaan lahan pertanian modern. Saya betul-betul merasa syukur karena apa yang kita inginkan, pertama adanya tempat wisata masyarakat yang murah, meriah, mudah dijangkau, dan kedua sekaligus juga tempat ini tempat percontohan pengembangan dan pengelolaan lahan pertanian modern. Jadi ada beberapa sertifikasi di sini. Sementara Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan agroeduwisata hadir sebagai salah satu wujud optimalisasi sumber daya pertanian. Menteri Pertanian mengaku bahwa Indonesia telah mendapatkan penghargaan dari dunia dalam hal ketahanan pangan nasional. Dan Indonesia termasuk negara yang di dunia yang paling aman di bidang pangannya hari ini. Ini pernyataan langsung dari FAO sebagai badan dunia tertinggi di bidang pertanian, dan Institut Rice Research International memberikan penghargaan pada Presiden atas resiliensi atau ketahanan pangan dan sistem ketahanan pangan dan food security yang terjadi di Indonesia. Lebih lanjut, Menteri Pertanian menyatakan kawasan agroeduwisata harus dapat menjadi tempat demonstrasi teknologi, inovasi, dan manajemen usaha pertanian. Dengan demikian, kawasan agroeduwisata dapat difungsikan sebagai bagian dari pendidikan non-formal seperti tempat magang, pelatihan, dan inkubasi bisnis, serta destinasi wisata pertanian. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta generasi muda Indonesia mampu berkontribusi memberikan solusi ketika negara menghadapi berbagai persoalan di masa depan.
Magdalena Krisnawati menghadirkan laporan untuk Anda. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberangkatkan 32.826 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP di tahun 2022 ini. Para penerima beasiswa ini akan menempuh jenjang pendidikan tertinggi di kampus-kampus ternama di dalam dan di luar negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara persiapan keberangkatan penerima beasiswa LPDP berpesan agar generasi muda Indonesia tidak memiliki mental pecundang sehingga dapat berkontribusi dalam memberikan solusi untuk berbagai persoalan yang muncul di masa depan. Setiap saat kita dihadapkan pada tantangan, Anda harusnya menjadi orang yang terdepan untuk ikut menyelesaikan masalah, menjadi bagian dari solusi. Kalau kalian menjadi bagian dari solusi, kalian diharapkan menjadi pihak yang memecahkan masalah, maka kalian tidak boleh memiliki mental pecundang. Menteri Keuangan juga mengingatkan agar penerima beasiswa LPDP memanfaatkan uang negara yang diberikan dan tidak mengecewakan masyarakat Indonesia. Para penerima beasiswa LPDP diharapkan kembali ke tanah air dan terus meningkatkan prestasi menjadi duta Indonesia yang membanggakan. Dan kalian yang pergi untuk belajar, kita minta untuk kembali dan memberikan lebih banyak dari yang kalian terima. Ini juga salah satu tanda-tanda negara maju. Kalau negara yang bisa maju adalah berisi orang-orang yang betul-betul memiliki semangat dedikasi. Dia tidak minta-minta dulu, tapi dia memberi dulu. Sebanyak 32.826 penerima beasiswa LPDP berasal dari 34 provinsi di Indonesia. 67% menempuh pendidikan di dalam negeri dan 32%-nya akan menempuh pendidikan di luar negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan sumber daya yang berkualitas merupakan investasi Indonesia di masa depan. Mengingat problema dunia akan semakin kompleks, utamanya tantangan menghadapi perubahan iklim yang dapat berdampak pada perekonomian, sosial, dan kemanusiaan. Di tengah usianya yang menginjak 77 tahun, institusi TNI diharapkan semakin profesional dalam menjalankan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Selain itu, TNI juga diminta terlibat aktif dalam pembangunan masyarakat secara menyeluruh.